Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Sahrurosi dari kelas 7C dengan NIM 21862066902 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Desain Penelitian Tindakan Kelas yang diampu oleh Dr. Mawardi SSI MPD dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Di sini ada latar belakang. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak, merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Dalam proses pembelajaran siswa, kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa. Untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami. Informasi yang diingatnya itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satunya contohnya yaitu pelajaran PKN. Selanjutnya, hasil dari berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 atau 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM. Pada pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran monoton. Dan yang terakhir, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal. Di sini ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada materi pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan
Metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua, ada praktis. Yang pertama, bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang B, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Yang kedua, bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataan tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Yang B. Hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang C. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang D. Globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya, berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat dalam pengertian yang lebih luas. Globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang. 2. Metode pembelajaran information search. A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Yang B. Metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan presentasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta II. Yang kedua, penelitian Munasikah Iain Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui Strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Dengan kesimpulan, yang pertama, keaktifan peserta didik kelas 4
MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Dan di sini ada kerangka berpikir. Di sini ada tabel kerangka berpikir. Tabelnya itu upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini ada kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensial, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Kalau tindakan, penerapan metode pembelajaran information search meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan atau hasil itu hasil belajar siswa meningkat. Ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Yang B. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Secara rinci, waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. Di sini ada nomor, kegiatan, dan bulan. Kegiatannya itu proposal, seminar proposal, revisi hasil proposal, siklus 1, siklus 2, siklus 3, pengolahan data, dan laporan atau ujian. Ada instrumen penelitian. Yang pertama, hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Yang B. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman, C2, penerapan, dan analisa atau C4. Yang kedua, ada metode information search. A. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif.
Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku tes, artikel, atau informasi dari internet. Yang B. Definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100%. Proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Di sini ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat catatan lapangan. Di sini ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perhubungan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Keabsahan data ada triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, yang ketiga triangulasi waktu. Dan di sini ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian, tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti, tindakan kelas yang akan dilaksanakan terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahap refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada siklus pertama. Yang A ada rencana, yang B tindakan, yang C observasi, yang D refleksi. Dan siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama, yang terdiri dari A. Rencana, B. Tindakan, C. Observasi, D. Refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.